Oke, halo semuanya. Balik lagi ke acara Thanks God It's Kresma di podcast edisi Euro 2021 ini. Kembali lagi bersama kita bertiga, para pundit-pundit soto ini. Gimana kabarnya Kamaro dan Fidel setelah menonton pertandingan semifinal kemarin? Lihat murung semua nih mukanya nih. Kamaro gimana kabarnya, Kam? Ya, saya masih tidak ikhlas ya atas kemenangan Inggris yang sudah disetting ini. Dan ya harus diakui, tapi kalau Italia Spanyol ya itu versi. Kemarin prediksi lu apa final apa ya? Spanyol Spanyol Denmark. Denmark. Rada Sama salah semua tuh gue liat-liat Spanyol. iya. Kalau Spanyol gue salah, tapi kalau yang Denmark gue emang ngasal biar seru aja gitu kan. Saya gue udah punya feeling nih disetting nih ntar nih. Tapi gue bener kan, kalau kan. Nanti kita bahas lagi gimana menurut lu pada. Oke, sekarang Fidel gimana Del? Kabarnya Del? Kabarnya baik-baik, tapi gue agak kecewa karena Sterling menodai sportivitas. Ini pemain City sih. Tebakan lu tuh Itali, Denmark ya? Italia Denmark. Oke, salah juga ya. Ternyata emang yang bener siapa tebakannya. Tapi bener Bim, Inggris nggak clean sheet. Clean Yang sheet, itu bener gak? Iya, kemarin sempet mention ya, Inggris nggak bakal nerusin clean sheet-nya ya. Iya sih benar. Iya. Itu Iya, pas jadi free kick tuh gue loncat aja. mana tuh gol pembuka lagi ya 1-0 awal-awal ya rada-rada Loncat mengagetkan dari emang. sih. Iya. Ya udah mungkin gitu ya, kita langsung lanjut lagi kita bahas. Kita mungkin mau masuk dulu nih. Ada video trailer buat final hari Minggu nanti. Oke, ini ada langsung aja ke trailer, ada video trailer buat nanti final hari kapan? Minggu malam, Minggu Senin pagi ya berarti ya? Minggu malam Senin pagi. Ya, ini ada trailer finalnya Italia lawan Inggris. Sebenarnya final ya bisa dibilang final ideal nggak sih ini menurut lu pada? Final ideal gue sih Italia Jerman sih tetap. Masih aja. Itu ideal. Iya, ini jadi bakal di Minggu malam Senin pagi jam 2 ya, jam 2 pagi. Di mana? Di Wembley. Di Wembley. Ya. Stadion panitia itu. Ini gila pas banget ya nih Inggris final Wembley, gila banget kalau juara, parah sih. Iyalah. Gimana Bung Fidel pendapatnya? Apakah sudah kalau juara kayaknya nggak mungkin deh. Belum tahunnya. Dari 1966 belum tahunnya juga ya. Masih belum tahunnya kayaknya. Iya, Pilden ya, bukan Euro ya. Iya. Itu orang Inggris sudah juga buat pemirsa semuanya jangan lupa ada nobar di Senin pagi di ngekos seperti biasa jam 2 pagi. Kita juga bakal ada di situ ya. Entar ada Fidel, ada Kamaro, entar Minggu malam Senin pagi ya. Jangan lupa mereka bakal membahas prediksi lebih lanjut lagi. Setelah tahu starting line up-nya kan, karena nanti bakal udah tahu starting line up-nya bisa kita bahas lagi, oke? Ya mungkin lanjut aja kita langsung ke video-video dari semifinal kemarin. Oke, lanjut lagi kita mau ngebahas langsung aja match-nya kemarin, match pertama berarti Italia Spanyol dulu ya. Ini ada golnya si Federico Chiesa. Ini golnya ya lumayan keren sih, ini curve-nya juga. Menurut lu gimana nih Del? Kamaro dulu dah, boleh. Oke. Kemarin gue udah bahas kan kalau misalnya Italia itu kalau yang golin kalau nggak Insigne pasti Chiesa. Ini gue kayak market Chiesa, cut inside, take on man, pressing, block. Enak banget. Template-nya dia ya, Template. Pernah gue, Milan pernah jadi korban waktu dia jadi main di Fiorentina tuh kena begini juga, gue inget banget gitu. Aduh, bete lah pokoknya. Terus ya gitu, tapi emang sih yang membedakan Italia sama Spanyol tuh mentality sih. Dari kaptennya apalagi. Waktu kemarin adu penalti Jordi Alba ditoel-toel kan sama si Chiellini. Iya. Permainan pendekatan personal. Iya, dibikin kayak annoying gitu kan. Jordi Alba juga ngeliat apaan sih ini orang so asik gitu kan.
Terus kayak itu jadi mengacaukan pikiran si Jordi Alba. Terus akhirnya 2 pemain masuk angin, Dani Olmo sama Morata. Morata from hero to zero. From hero to zero. Pedri masih mantap. Pedri mantap. Gue suka banget. Gila Pedri. itu Morata dibully satu negara. Itu kemarin sampai Morata tuh ini apa Instagramnya kagak bisa di-mention gitu-gitu lah. Demi apa? Di-hack? Gue nggak Iya. tahu. Gue nggak tahu. Bukan di-hack, nggak bisa dimatiin gitu. Jadi teman gue kayak mau ngepost gitu kan, nge-tag Morata kan. Nggak bisa, unable gitu. Sampai di-hack. Anjir demi Kasian. Wah, soalnya Asli. tuh posisi dia dari gila banget ngegolin kan babak kedua udah jadi penyelamat negara. Terus habis itu penalti langsung jadi begitu kan. Aduh, kasihan banget. Menurut lu Total gimana? 3 kali. Iya. Kalau menurut Del, gue gimana, kemarin Itali di luar prediksi gue sih. Mainnya terlalu tertekan banget nggak sih dari possession? Ya. Tapi emang Ya. hampir rata-rata semua lawan Spanyol tuh kalah possession lawan Spanyol. Emang kayak Terus jadi mau nggak mau nggak sih kalau lawan Spanyol ya harus ngikutin tempo gaya mainnya dia. tempo mereka, Iya, ya ngikutin benar. tempo dia. Tapi Iya. kemarin tuh laganya seru banget, kayak apa ya? Tempo permainannya cepat, terus kayak jual beli serangan ada. Pas golnya ini di babak kedua tuh, golnya siapa? Federico Morata. Chiesa. Oh, Enggak, Chiesa Chiesa, dulu ya. kan. Nah, itu keren banget counter attack dari Itali, terus dapet sebenarnya udah diintercept sama back-nya Spanyol kan. Tapi mantulnya ke Chiesa, terus Chiesa dapet Iya. flashing-nya pas banget sampai Unai Simon aja nggak bisa gerak. Possession shoot-nya tuh bagus banget. Awalnya tuh sebenarnya umpannya mau ke Immobile dulu nggak sih? Apa Iya, siapa kayak ya? Immobile. Cuman gagal kan, terus dapat buangan Chiesa ambil langsung shoot langsung gol. Si Simonnya juga udah diem doang. Iya. Dari situ Luis Enrique kan ganti kan, masukin Morata, terus Spanyol makin gempur-gempur. Nah, 10 menit sebelum laga beres kan bener aja gol gitu. Terus di Iya. situ sebenarnya nggak kesalahan juga sih, tapi Donnarumma-nya terlalu cepet ngambil keputusan buat langsung ke kiri. Dia soalnya waktu one tuh lebih ke arah nebak banget dia Lebih, nggak ya lihat. Bener. Lebih Milan begitu. nebak. Langsung ambil kiri kan, tahu si Langsung ambil kiri, Morata bener. lurus aja. Tapi defense-nya Itali kemarin solid, terus defense Spanyol juga bagus kan, si Alba sama Aspi. Terus sebenarnya kalau Itali rata-rata pemainnya walaupun kayak Spinazzola cedera, Emerson buktinya kemarin bagus aja sih mainnya. Aman ya. Aman. Terus kayak Itali ganti Berardi atau Chiesa tuh kayak nggak ada perubahan sih, cuman Chiesa lebih berani ajak one on one untuk adu lari gitu, pace-nya kan dia kenceng kan. Kemarin tuh syutingnya juga gila. Kemarin tuh jadinya sebenarnya Chiesa tuh cedera gak sih? Kan dia sempat babak 1 tuh gue kira cedera kan. Terus mau diganti kan Berardi. Berardi siap-siap. Ternyata yang diganti malah si siapa? Immobile kan? Immobile ya? Iya. Tapi Immobile emang kalau di luar Lazio, sistem Lazio dia jelek sih menurut gue. Kalau disuruh jadi soalnya apalagi Itali mainnya kemarin dalam itu kan, jadi otomatis kalau mau pakai Immobile lu harus ngasih through ball gitu. Nah dia tuh susah tuh kayak gitu-gitu tuh. Kurang cepet soalnya, kurang cocoknya cocoknya di target man. Jadi Itali mau nggak mau juga harus ikutin hal lainnya naik tuh, backnya naik gitu, biar bisa ngasih umpan-umpan crossing gitu. Kemarin sadar nggak sih Kam? Apa? Kalau Itali itu kayak penghasil penalti taker gitu. Kayak kemarin tuh Jorginho cakep banget, penaltinya tenang banget. Iya. AC Milan aja 15 penalti dalam semusim, udah kayak MU tuh. Itu kemarin Jorginho emang cocok banget sih jadi penendang terakhir itu. Aduh, manis banget. Iya, manis banget. Gue sebenarnya nggak suka sama Jorginho karena dia Chelsea kan. Terus gaya nendang penalti dia sama kayak Bruno. Maksudnya mirip lah. Jadi sebenarnya gue coba Bruno Fernandes. Keren parah kemarin. Keren banget Jorginho. Unai Simon juga udah keren banget. Tepuk tangan kan dia ke kanan ya. Iya. Gitu kan. Dulu kan ada ini Pirlo sama Totti tuh Panenka dia. Oh iya. Legendanya. Iya. Tapi Itali lu tau gak sih, keren banget. Dia 33 pertandingan belum terkalahkan. Dari mulai kualifikasi gitu kan dia belum kalah kan? Iya, terakhir mereka kalah tuh 2018 lawan Portugal.
Ingat gue ya. Oh, itu Hati-hati. di mana? Di Pildun ya? UEFA Nation League ya? Kalau nggak salah. Nation League apa? Oh, Pildun dia nggak ikut ya? Lupa Nggak gue. ikut, iya makanya. Ikutin aib Udah mereka. nggak jelas tuh. Aib Sumpah. negara. Tapi keren sih Pildun 2018 nggak ikut, tiba-tiba final Euro ya. Euro. Keren. Iya. Iya. Beda Ya udah. pelatih, pengalaman. Ini juga lanjut nih, ada apa namanya? Nih masuk ke babak penaltinya. Kalian ngeliat sebenarnya, gue ngeliatnya juga kemarin Italia Spanyol nih adu kiper juga sebenarnya. Ya meskipun Benar. akhirnya yang menang bisa dikatakan Donnarumma, cuman Unai Simon sebenarnya bagus juga. Ini menurut lu Donnarumma kemarin gimana nih mainnya? Terlepas dari kebobolan dia yang bisa dibilang kesalahan dia sedikit waktu golnya Morata, tapi overall satu pertandingan gimana menurut lu pada? Siapa dulu nih? Menurut gue ya, gue Iya. duluan. Beda Menurut dulu. gue bagus sih. Waktu ini Spanyol kan punya peluang tuh awal-awal si Daniel Olmo kan ya. Ya si Olmo, Olmo Nah, sebenarnya pengen bahas juga tuh, Olmo tuh bagus juga ya maksudnya mainnya kemarin ngotot juga gue liatnya. ngotot bener. Iya, Tapi ngotot banget. terlalu ini dia nggak sabaran gitu loh. Iya. Cepet banget ngambil syuting Main terus muda. kemana-mana. Iya, Main emosinya. muda. Nah bedanya tuh kalau Donnarumma kan pemain muda juga tapi dia mentalnya kuat banget. Kelihatan waktu penalti kemarin. Kemarin tuh dia berarti nepis si Morata sama siapa? Olmonya keluar ke atas. Keluar ya, Tendang bukan Olmo nepis ya. tinggi, bukan nge-save. Iya. Iya. Jadi Donnarumma itu emang kiper spesialis adu penalti kan. Dia tuh debut di Milan umur 16 tahun. Debutnya langsung adu penalti lawan Madrid. Skornya 9-10. Sejak itu Milan udah ada melakukan 4 adu penalti. Itu cuma satu yang Donnarumma nggak main. Terus di 3 yang Donnarumma main itu semuanya menang Milan. Jadi emang dia kiper spesialis adu penalti. Emang bukan kayak De Gea ya berarti. Beda. Kalau De Gea kan udah dikasih kritikan ngasih juga salah. Kritikan itu pasti jadi kok dia ke kanan ya gitu kan. Yang di botol itu. intuisinya masih kurang. Iya. Masih insya Allah doang dia. Insya Allah kiri dah kanan gitu kan. Bener-bener murni nebak ya dia. Iya nebaknya insya Allah doang nih kipernya. Kemarin tuh yang jadi pemain kunci Italia Spanyol tuh ya paling gue suka sih maksudnya ya mungkin emang masih kurang juga Olmo, cuman gue ngeliatnya gue suka aja masih Olmo, mainnya ngotot, banyak megang bola juga. Siapa lagi yang jadi pemain kunci menurut lu pada? Menurut lu kamu gimana siapa kemarin selain siapa? Pedri sih. Pedri Itu ya. tenang banget. Tapi gue kasih nama Pedri kayak jadi kuli dia tuh kayak ayo Pedri, ayo main Pedri, ayo bangun Pedri, main Pedri. Iya gitu. Saya gelandangnya enggak ada yang bener aja kan. Terlalu nge-carry sendiri banget ya. Iya. Rodri juga baju dimasukin doang, mainnya enggak rapi. Kalau dari kenapa Rodri kurang aja gitu. Italinya menurut lu siapa pemain kunci Chiesa sih, itu orang bahaya sih, danger man. Sama Jorginho, sama ini juga ya backnya sih menurut gue. Mereka juga tiap kali nge-clear atau apa kan langsung tos-tosan gitu kan, passion gitulah. Karena mentalnya langsung teriak-teriak kan kalau abis dari ngeblok nge-save gitu langsung teriak-teriak. Lebay biasa. Kalau lu gimana Del? Pemain kunci siapa Del kan Italia Spanyol? Kalau pemain kunci kalau dari Italia Jorginho sih menurut gue ya, sama Verratti. Iya sih Verratti kemarin konsisten mereka kemarin di lini tengahnya kayak apa ya, walaupun possession-nya kalah tapi mereka bisa ngendaliin permainan bola mereka gitu. Kalau Spanyol dah? Kalau Spanyol masih Pedri sama Jordi Alba. Kalau gue ngeliat, gue suka banget tuh kemarin Busquets sih, bagus juga mainnya. Oh ya Busquets juga bagus sih kemarin mainnya. Sebenarnya Ferran Torres juga bagus nggak sih? Dia bantu. Tapi diganti ya, heran. Berani ngadu. Yang ngaco tuh Oyarzabal. Oyarzabal tuh ngaco banget. Itu habisin beras doang lapangan. Ada momen gue inget banget dari kanan itu nge-shoot dia ngasal pokoknya, padahal harusnya bisa, maksudnya diolah dulu kayak apa atau enggak sengaja shoot lebih bagusan dikit ya. Itu emang rada ngasal juga tuh si Oyarzabal. Oke, ya udah. Italia Spanyol apalagi ya? Ya paling ya adu penalti layak sih menurut gua, adu penalti karena emang selama 120 menit sih gue ngeliatnya emang ya seru sih match-nya, ganti-gantian nyerang, adu penalti ya cocok sih.
Ya udah lanjutlah kita ke match selanjutnya, yaitu ada Inggris Denmark. Pusing nih kalau ngebahas Inggris Denmark. Boleh nggak di-skip nih segmen ini? Segmen ini boleh di-skip aja nggak? Kesel nih. Agak kecewa ya Kam ya. Iya kecewa ya. Lanjut nih. Panitia soalnya nih. Hati-hati nih. Italia belum kalah 33 pertandingan, final lawan panitia nih. Bahaya nih. Bahaya banget ya benar. Di Kayak kandang lagi ya, kandang panitia. Iya di kandang. Kandang panitia lagi. Oke, ini ada apa nih? Oke, ini ada skandal penalti ya Sterling awal-awal kita ngeliat dulu, kita bahas dulu deh. Sebenarnya ini gimana nih? Ada 2 poin menit kontroversi di sini nih. ini menit berapa Aduh. sih? 100 ini menit babak 1 90-an babak nggak 2 ya? Babak 1 babak 2 extra time sih. Babak 1 tambahan waktu kan? Babak 1 ya? Iya. Babak 1 extra time ya? Iya. Iya. Iya, Iya. ini kita lihat dulu nih ada videonya waktu si Sterling jatuh. Nih, ini ada kakinya si Mahle ya? Iya, Mele. Iya, Itu minim Mahle. banget. Itu minim Iya. banget. Iya, ini kontak Gue yakin pertama. Sterling tuh udah tahu dia tuh bakal jatuh. Dia harus lari kemana. Dia Lanjut, harus gimana biar dapat penalti udah tahu dia. lanjut kontak 2 dulu. Ini ada kakinya si Vestergaard. Iya, Vestergaard. Bukan. 24 bukan Vestergaard. Bukan. Ada pengganti gelandangnya lah pokoknya yang masuk. Vestergaard nomor 3. Bentar ya, gue lihat dulu si Matthias Jensen. Oh iya, dia Jensen. Matthias Jensen itu kakinya pemain baru masuk dia. Tapi itu menurut gue agak body chest sih, bukan kaki. Iya. Iya, tapi ini lebih ada kontak daripada yang kontak pertama ya. Kalau gue ngelihatnya. Lebih jelas. Karena Bung Mimin kan emang bias Inggris nih. Ini ada kontak menurut gue. Iya, tapi kalau misalnya semua kontak di kotak penalti itu jadi penalti, nggak usah main bola. Masuk tetap penalti. Iya. Tinggal body terus jatuh penalti. Tapi ini tuh kontaknya kayak maksudnya terlepas dari sebenarnya gue ngeliatnya ini kan ada 2 kontak yang pertama si Mahle terus ada si Matthias Jensen. Itu tuh kayak kesannya tuh langsung jadi ngehimpit gitu loh. Terus ya udah jatuh dan emang bener kan ada kontak dan kontaknya menjatuhkan kan. Jadi ya bisa dibilang kalau menurut gue penalti. Kalau menurut gue masih oke itu penalti. Jangan jauh gitu kan. Bahkan Gary Neville aja bilang. Ya, Gary Neville. Iya. Yang penting Inggris menang. MU. Iya, dia mah bodo amat negara gue menang, tapi penalti enggak gitu. Mourinho juga ngomong ya. Iya. Itu pelatih Mourinho yang terakhir kali bawa MU juara loh, jangan salah loh, jangan meremehkan pendapat Mourinho loh. Itu Gary Neville lucu banget anjing apa namanya statementnya. Yang penting Inggris menang. Iya, it's not a penalty but I don't care kan, ya kan? Kata dia gitu. Bahkan orang Inggris kayak lagi waktu Sterling tuh dribble kan, ada 2 bola di lapangan. Oh iya. Ini di luar dari ini ada kontak apapun itu mau jatuh mau kagak itu tuh kalau kalian bisa lihat ada 2 bola di sisi kanan ya di dekat out. Di dekat out waktu Sterling giring bola tuh sebenarnya ada 2 bola di dekat situ. Dan yang sebenarnya yang gue tahu pun sebenarnya juga gitu. Kalau ada 2 bola itu harusnya match, maksudnya pelanggaran kan, maksudnya jadi match stop kan. Kemarin gue baca tuh peraturannya, nggak apa-apa ada 2 bola di lapangan, tapi syaratnya 1 bola ini tidak mengganggu jalannya pertandingan. Nah itu kan jelas mengganggu tuh karena dia di sebelah bola yang dipakai. Tapi sebenarnya itu gue aneh sih sebenarnya peraturannya karena apa? Maksudnya mengganggu. Nah tolak ukur mengganggu tuh siapa yang nentuin kan kita nggak tahu. Oke nih, kalau misalnya dibilang itu tidak mengganggu, beberapa menit kemudian ada throw in dari Denmark atau Inggris gue lupa di sisi kiri lagi nggak nyerang, bola di throw in ke kanan, lalu ada bola masuk ke lapangan di sebelah kiri, nggak ngaruh dong, jauh banget kan. Tapi pertandingannya diberhentiin, wasitnya minta tolong bola lagi dikeluarin,
Nah, I- sementara yang satu tuh ke proses build up goal itu kan deket bola yang dipakai gitu. Sementara yang kedua ini tidak memengaruhi tapi di private wasitnya. Kan itu bingung. itu kejadian yang dua bola pelanggaran itu setelah gol apa sebelum gol ya? Setelah gol, Setelah gol. makanya bingung Setelah. kan. Ya itu Bingung wasitnya langsung revisi kan. Tapi Kagak. Wasitnya kayaknya transferannya baru masuk gitu, dia ngecek HP-nya ada yang banking masuk gitu kan. Udah transfer udah masuk nih kan. Kasih lagi gimana oke ya? langsung oke siap penalti. Iya, itu Tapi Prince kemarin William tuh di kan sudah begini-begini. kemarin sebenarnya gue lihat juga dari waktu match di hari maksudnya di pas matchnya terus juga nggak lama sebenarnya orang tuh nggak terlalu fokus sama ada dua bola sih kalau lebih fokus ke si Sterling Sterling, jatuhnya ya jadi sebenarnya ke distract padahal ada dua masalah yang berbeda gitu ya iya Tapi sebenarnya gitu kalau lah penalti kemarin nggak pure kesalahan Inggris, lebih kesalahan si wasitnya. ya udah emang Dimana si ini kan Denmark, Inggris ini kan semifinal, terus udah nyampe ke extra time, kenapa si wasitnya nggak ngecek VAR langsung gitu, dia nah monitor, dia ngeliat sendiri. itu poinnya VAR tuh apa gitu kan. itu yang jadi pertanyaan maksudnya udah momen extra time semifinal nggak ada salahnya banget wasitnya minggir ngeliat si apa namanya ngeliat si monitor VAR. Ini kan keputusan penting kan, krusial gitu. Iya, Ini krusial harus banget. dicek ini. Terlepas dari hasilnya penalti apa enggak kan maksudnya pertanyaannya kenapa nggak ngecek langsung aja kan? Iya. Nah, iya, dia malah oh nih tadi gue lihat Dia terlalu percaya gitu ya, Iya percaya soalnya sama udah dibisikin kan. udah Itu dibisikin. ntar gua bagi Itu- bagian lu gitu katanya. Tuh, your Majesty Queen ada di ruang VAR itu kan. Nah, iya ruang VAR ya, ada Queen-nya gitu ya, gitu kan, gini-gini. Iya Bu, penalti Bu, gitu kan. Tapi jujur Terus apa Del? Kenapa Del? waktu penalti kan tuh sempat ketahan kan. Sebelum Iya, penalti tuh kipernya kayak itu dicurangin gak sih? Dicurangin banget. Kipernya di laser ya, di laser. Iya, kipernya di laser. Di laser. Kipernya di laser. Ada fotonya kan di laser. Tapi kayak Marcus Harrison 2010 ini Piala AFF. udah kayak AFF aja anjing. Tapi yang laser itu setahu gue kemarin atau tadi gue tuh sempat baca itu udah diurus, udah didakwa gitu si FA Inggrisnya. Itu udah sempat anggap diurus aja itu hukuman pukul tangan lah. Tapi itu pasti itu udah nggak ngaruh sih itu pasti. Nggak bisa ngaruhin sejarah Denmark kan. Iya. Misalnya ini wasit ngawur gitu, kalau wasitnya denda ya apakah merubah hasil pertandingan kan enggak, tapi denda ya denda gitu kan. Padahal gue waktu 90 menit tuh emang wasitnya udah keren banget mainnya. Apa? Mainnya wasitnya main. Bukan, maksudnya dia mimpin laganya tuh udah bagus. Iya, gue kan juga wasitnya ada tuh momen dia nge-shoot bagus banget ya. Wasitnya udah gede-gede kan, Sterling butut juga nih, gue main juga kan direbut. Wasitnya ngotot ya. Terus apa ya, selain yang poin-poin ini mungkin kita terlalu ngebahas Sterling banget nih, penalti Sterling. Tapi di luar itu gue mau ngebahas dikit nih, sebelum kita ke prediksi, mungkin gue ngeliat yang jadi highlight utama tuh si Kasper Schmeichel ya. Kasper Schmeichel itu mainnya sebenarnya bagus banget, dia nyetak rekor kan ya selama Euro terbanyak penyelamatannya setahu gue berapa gitu, 12 kalau nggak salah. Terus dia juga sempat nahan penaltinya si Kane. Sebenarnya gue ngeliatnya itu dia sebenarnya niatnya mau nangkep gak sih? Itu kalau lu lihat tayangan ulang dia mau nangkep. Harusnya kalau mau nahan ya udah harusnya langsung dibuang aja ke kiri, cuman dia mau nangkep. Jadi malah kayak gara-gara laser nih. Gara-gara laser nih kayaknya. Jadi masih picak mau nangkep, aduh kebalik mana gitu kan. Langsung disikat lagi sama Kane. Paling siapa lagi yang pemain yang jadi sorotan tuh kemarin? Siapa lagi ya? juga sempat ini kan intercept yang Sterling tuh depan gawang one on one. Yang harusnya bisa jadi gol yang sebelum gol pertama kan, yang sebelum awal banget ya. Itu harusnya bisa banget tuh 1-0 duluan ya. Itu sayang banget. Terus dia nahan ini sundulan Maguire yang udah ke pojok. Itu keren banget. Ini bukan karena gue fans MU tapi sumpah
kalau udah Maguire ada set piece itu tuh udah kayak hampir jaminan dapat bola. Iya. Udah mau entah itu gol apa enggak kita bodo amat, cuman maksudnya itu tuh kayak udah hampir jaminan seenggaknya dia menang duel, itu udah pasti banget jaminan. Kayak Virgil van Dijk. Iya, itu udah hampir jaminan kayak Waktu- Virgil. Waktu MU lawan Milan dia depan gawang habis corner kena tiang tuh, inget gak? Iya. Gawang kosong. Gue ketawa kenceng banget. Untung menang MU. Itu menang nih. Gila, main gue cedera berapa orang meninggal semua main gue. Untung menang ya. Sampai final lagi. Di sini sih Sampai final, diam sih. final Nggak tahu menang, Liga ya. Malam Jumat, maaf. Iyalah, oil money. Oh iya, Oil terus money. ini deh satu lagi terakhir. Sebelum ngeprediksi, gue mau bahas ini apa namanya rekor clean sheet-nya Inggris di Euro akhirnya pecah juga sama siapa? Si Damsgaard ya. Iya. Sama si Damsgaard. Gue loncat Itu- tuh habis gue. Keren banget sih. Serve apa? Iya. Keren Itu banget tuh tendangan bebasnya. diawali karena ini sebenarnya awalnya tuh tendangan bebas dulu pertama. Nah, terus si Shaw-nya giniin apa gitu, siapa gitu, gue lupa. Terus pelanggaran. Iya. Terus gue inget banget si Ken tuh udah marah-marah ke Shaw. Mikir jangan buat pelanggaran macam-macam. Tapi gue lihat kemarin Ajar. Pickford kayak kurang tenang gak sih? Apa? Kayak Pickfordnya nggak tenang. Dia kayak Iya. passing juga hampir aja tuh dapet sama si hampir salah. Damsgaard ya. Iya. Terus sebenarnya kalau lihat si tendangannya bagus tendangannya Damsgaard, cuman sebenarnya tendangannya si Damsgaard tuh waktu tendangan bebas sebenarnya nggak ke pojok-pojok amat kan. Iya. Kalau berdua Penuh Pickford kurang tinggi sih. Iya benar. Kaget dia. Kurang tinggi tuh kalau kipernya siapa Iya, gitu. dimarahin belum marah Kalau kan. Courtois dapet sih itu kata gue. Kurang tinggi dikit. Tapi pressure juga sih Bim menurut gue ya. Ya. Habis Ya itu udah. ini dia Rame-rame. Inggris terlalu pede nyanyi Sweet Caroline. Itu si lu tahu gak sih ada video si Ferdinand tuh. Si Rio Ferdinand di bar dekat Wembley. Oh iya. Nyanyi tolol banget. Ya udah, mungkin kita lanjut dulu ke apa namanya selanjutnya. Udah masuk ke final buat hari Minggu malam Senin pagi. Itali Inggris. Gimana? Oke, lanjut lagi. Kita terakhir nih ke segmen terakhir, sebutannya apa? Segmen deh. Ya, segmen terakhir. Kita seperti biasa kita ngeprediksi ntar pertandingan terakhir final Euro 2021 Inggris Itali Wembley jam 2 pagi hari Senin pagi. Nih menurut lu gimana? Kamaro dulu dah. Gimana prediksi Kam? Gue mau memprediksi Italia menang nih, tapi gue biasanya nge-jinx. Jadi gue kali ini gue prediksi dulu Inggris menang lah 2-1. Tapi kalau dalam hati gue sih Italia 1-0. Nah, 2-1 kelar dalam 90 menit. 90 menit. 90 menit. Boleh Antara atau enggak penalti haram. Nah, itu dia tuh gol Inggris. Boleh diprediksiin dikit pencetak golnya siapa dari Itali? Pencetak golnya kalau Itali mungkin Chiesa atau enggak Insigne atau enggak Immobile lagi hoki atau enggak Belotti bisa jadi. Banyak ya prediksinya ya. Iya, antara itu lah pokoknya. Kalau perlu gue sebutin Donnarumma, sundul. Main depan lah ya pokoknya. Inggrisnya mungkin bisa Harry Kane lagi atau enggak set piece Maguire mungkin atau Stones kan gitu enggak tahu. Pentok-pentok kalau Inggris Sterling ya. Sering tugasnya kan jatuh. Oh gitu. Kalau lu gimana Del? Prediksi skor kalau nggak 2-0 ya 3-1 kayaknya untuk beli Azuri. 2-0 atau enggak 3-1? Iya. Oh, gede sih bedanya, jauh juga bedanya. Menurut lu siapa ngegolin Itali? Kalau Itali kalau nggak Insigne kayaknya Chiesa bisa sama Verratti kayaknya bakal ngegolin nih. Tengah ngegolin. Tengah. Terus Inggris kalau Itali menang lu pesan pizza ya, Bin? Gua. Buru deh. Gua Inggris. Lu Itali. Ini kita taruhan pizza ya. Lu Itali menang. Sialan. Itali menang gue beliin pizza, Inggris menang lu beliin gue pizza, oke? Makanan nasional Inggris apaan? Apa ya? Apa aja dah, oke?
Terus kalau Eh, Inggris kayaknya ngegolin bakal kalau enggak kayaknya Sterling lagi. Sterling Starbucks jadi keliling ya. pi- pilihan lu antara Sterling jatuh atau Sterling ngegolin nih. Kayaknya nggak akan Nah, dua-duanya. iya. Nggak akan Enggak, dua-duanya. menurut gua kayaknya ini deh, apa kayak crossing dari Luke Shaw gitu datar Hmm, ke tengah, Harry Kane-nya yang dijaga, Sterling-nya kosong. Biasanya kayak gitu. oh iya, karena fokus ke si Kane ya. Fokus ke si Kane. Heeh. Atau Sterling enggak dari Sterlingnya sayap kanan ya. Sterlingnya lagi diving. Sterlingnya lagi Iya, diving iya. jatuh. Mulai kesundul. Nah, gol gitu. Iya, iya. Bencinya mendarah daging nih Kamaro nih. Tapi lu hati-hati kan, Bener-bener. Immobile recovery cederanya cepet dia. Kalau timnya Ah, iya. ngegolin. Gue bilang sama fans Inggris tuh Gary Lineker tuh bilang Immobile tuh shameful kan dia diving gitu. Iya, Tapi iya. kalau Sterling dia tutup mata gimana? Ini bias ini. Opini bias ini. Udah ini. Mungkin nanti Kalau ada kejutan kali ya. kalau gue prediksi gue pastinya dukungnya Inggris. Gue prediksi entah kenapa gue punya feeling nggak akan kelar, pasti kelar 90 menit, nggak akan 90 menit. sampai extra time. Gue feeling gue gitu, nggak tahu kenapa, karena gue nggak tahu ini Euro tahun ini udah kebanyakan penalti sama extra time. Jadi nggak tahu, punya feeling aja gue kayaknya 90 menit kelar, nggak tahu bener apa nggak. Cuman karena apalagi gue mikirnya nih tim pasti dua-dua bakal ngotot. Gue nggak tahu siapa yang nguasain pertandingan. Ini menurut lu siapa yang nguasain pertandingan lebih position? Ngalot sih. Nggak jauh Kalau sih. Tapi menurut biasanya gua Itali lebih pilih. Itali kadang-kadang kalau misalnya udah terlalu lama dia seri atau misalnya dia udah megang keunggulan dia bakal bertahan sih. bertahan. Dia bakal ngalah lebih bertahan ya. Iya, ngalah. Iya sih. Kayaknya di kayak babak kemarin. awal bakal ini nggak sih? Kayak terlalu apik, mereka main disiplin, kayak masih takut gitu karena laga final. Terus babak kedua baru mulai nyoba kayak ngedive. Kata gue Masuk. pasti Inggris di babak pertama ya, kata gue Inggris pasti ngegas duluan, Italia rada bertahan. Karena awal-awal baru Italia keluar. Italia mulai ya. Ya, paling Tapi gitu. squad Italia nggak dalaman mungkin Inggris ya. ini nggak Kenapa? Squad dalaman Inggris jauh. Iya. Grealish, Sancho. Iya, kalaupun misal diadu sampai extra time, keunggulan buat Inggris karena maksudnya masih ada bisa ngeluarin Foden. Kemarin tuh kan Foden main diganti juga Grealish. Kemarin Grealish mengganti terus diganti lagi ya. Iya. Agak panik tuh kalau misalnya gue nyosor Grealish nyosor mulu terkena counter gue kan. Ganti Trippier ya, kasihan banget tuh si Grealish diganti Iya. lagi. Iya udah. Iya Tapi paling kayaknya gitu sih. Italia nggak mungkin seterpuruk waktu lawan Spanyol. Oh, menurut lu iya sih, karena lawannya, karena kalau lawan Spanyol itu bener-bener ngikutin Spanyolnya sih kalau menurut Iya, gue. ngikutin banget. Kalau ini kan lawannya Inggris beda. Ya udah berarti lu pada dukung Italia. Meskipun tebakannya Kamaro dukung Inggris ya. Iya, tapi gue dalam hati Italia. Biar gue ngejinx Inggris gitu kan. Oke. Udah 2 kali gue ngejinx sih. Mari kita lihat Senin pagi ya. Oke, jangan lupa juga buat teman-teman semua yang nonton, ntar Senin pagi jam 2 kita juga bakal ada nobar. Nobarnya kita bakal mulai ya mungkin 15 menit atau 20 menit sebelum match. Kita juga udah bakal nongol di Discord. Jadi kita ngobrol-ngobrol juga ntar bareng-bareng sambil nungguin matchnya. Terus juga jangan lupa ntar bakal ada pengumuman pemenang ya. Pengumuman pemenang tebak skor semifinal 1 sama semifinal kemarin yang semifinal 2. Oke, udah gitu aja dari kita. Mungkin BTW. apa? Closing. Kenapa, Mari kita ikut ngekos nonton di Discord. Nonton kalau it's not going to coming home. It's not going to come home ya. But Listen it's to me. going to Rome. It's coming home, not coming Rome, oke? Yeah, coming Rome. Nggak coming home, oke? Kira kita lihat aja. Terima kasih Kamaro udah menemani gua selama Euro ini, meskipun kita cuma mulai dari semifinal, nggak apa, tapi seru banget. Fidel juga thank you banget dan nemenin di podcast Thanks God It's Christmas ini selama Euro. Mungkin kita bisa bertemu, Copa America bareng ya finalnya ya. Sayang banget. Amerika. Enggak, dia minggu pagi. Boleh prediksi dikit Copa America sekalian kali ya. Dikit banget. Mohon maaf, prediksi banget dikit. Siapa ya? Prediksi Copa ya? America. Nggak nonton sih. Tapi Finalnya finalnya Copa imbang. America. Finalnya imbang.
Nah, imbang. Tapi Paling ini tapi Brazil sih, gue ini lebih ke Brazil. ini final ideal banget kan karena tapi emang udah keplot banget tuh Argentina di kita bagian kiri, Iya, kita benar. settingan ini. Brazil di bagian Kita kanan. settingan ini. Prediksi gimana kan? Brazil sih gue, tapi imbang itu mainnya Brazil tapi menang 2-1 tuh, atau 3-1 atau 2-0. Kalau Di Del, antara itu. lu? Kalau gue lebih ke Argentina, soalnya gue idolain Messi sih dari dulu ya. Lu Messi, emang Messi. bocah Messi banget ya. Walaupun pelatihnya rada ngada ya, pelatihnya Decul. rada ngada gitu. Dybala gitu nggak dimainin, sama Aguero juga jarang kan ya. Ya, Dia lebih Dybala kan memilih- emang biasa aja. lebih milih mainin Lautaro kan dia. Iya, Aduh, Gonzales. Lautaro juga biasa aja tuh. Gue tuh kalau ngeliat Copa America jujur banget, gue ngeliat Messi kan, gue nggak ngidolain Messi, cuman gue ngeliat Messi ini kasihan banget, dia mungkin bisa jadi Copa America terakhir. Dia udah sengsara banget hidupnya, 2014 kalah final, 2016 kalah final Copa America kan. Gue pengen lihat Messi juara sih, ngangkat piala. Soalnya kalau Neymar masih bisa 1 kali lagi kalau menurut gue Copa America, jadi ya udahlah Neymar bisa kapan-kapan juara. Messi Ballon d'Or tahun ini. Messi apa Jorginho nih kalau Italia juara? Aneh banget. Messi. Aneh banget. Clear Messi. Shot Jorginho for Ballon d'Or tuh cuma ngasal doang karena Chelsea menang Liga Champions tuh siapa Liga yang menang Champions, Euro ya. ya gitu. Iya, Ngasal karena banget. gue juga Ngasal banget. banget. Jorginho juara, males banget. Ya udah penutupan juga Iya, tadi. Jadi marahin Thank you Hudson. banget buat thank you juga buat teman-teman di balik layar selama ini. Ada Gibson, keren. Gib, thank you banget. Kamaro, Fidel, thank you banget. Bang Sampai Arya, jumpa. Bang Don, sama Mungkin Rania, Ernela. Mungkin Rania bisa coba jadi pundit ya yang kali ya. Oke guys, jangan lupa nonton karena ntar hari Senin ada Rania, oke? Oh ya, di sini ada Rania guys. Pasti datang nggak sih? Semangat kalian semua ya. Pasti. Oke, udah. Sampai jumpa di kesempatan lainnya kalau ada kejuaraan lainnya. Mungkin SEA Games antara 2021 kita podcast di Indonesia ya. Oke. Bye-bye. Thank you semuanya. Sampai jumpa.